Selamat pagi semua. Bergabung kembali di kelas Pemuda-Pemudi Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Iya, kita di pelajaran 2 sekarang. Ya. Semoga tetap semangat melihat apa saja yang bisa Alkitab jelaskan lebih dalam gitu, dan supaya terus kita juga dibangun ya dalam keseharian dengan fondasi yang makin jelas juga, makin kokoh. Betul. Ya. Oke. Sebelum lanjut kita berdoa dulu mungkin ya, Bu. Boleh. Ya, kita bersatu hati ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan pelajaran yang sudah disiapkan ini. Kiranya Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, juga diskusi yang disampaikan. Biarlah Tuhan menunjukkan maksud Tuhan melalui kelas kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa kami. Amin. Ya, kita ada di pelajaran kedua, tanggal 10 April sekarang. Judulnya ini kembali ke Perjanjian Lama. Judulnya Doa Salomo terhadap penggenapan janji Allah. Diambilnya dari 2 Tawarikh 6 ayat 12 dan sampai 17. Saya bagikan sedikit latar belakang perikop yang dipakai jadi dasar pelajaran. Jadi doa ini disampaikan oleh Salomo ketika dia sudah menyelesaikan pembangunan Bait Allah, dan pembangunan ini memang sesuatu yang dicita-citakan oleh ayahnya sebetulnya, oleh Daud. Oke. Nah, memang sebelum kita lanjut seperti biasa kita melihat dulu ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari 2 Tawarikh 6 ayat 14. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Amin. Ya, jadi kalau dilihat, kalau di buku pelajaran untuk yang murid, ini jadi dibagi 2 bagian. Ya, ada 2 poin. Ya, ada 2 poin. Kita bisa pakai itu. Poin pertama mau bicara tentang keseriusan dari Salomo menanggapi panggilan itu ya. Karena walau gimana pun tetap jadi sebuah panggilan ya, Bu. Iya. Walaupun misalnya, ini membangun bait suci tadi sempat disampaikan juga, Bu Vidya sempat cerita sedikit kalau ini bukan rencananya Salomo, ini rencananya Daud. Dan Daud sendiri kalau kita ingat di akhir pemerintahannya di 2 Samuel itu, dia juga bukan inisiatif membangun bait suci itu kan bukan dari Allah ya, tapi dari Daud sendiri gitu. Makanya Allah begitu respect gitu sama Daud karena kok saya nggak pernah mau dibikinin rumah, tapi sekarang ada orang yang mau minta izin untuk bikin rumah gitu. Jadi terus Tuhan bilang nanti yang bikin adalah Salomo. Nah, jadi walaupun rencana itu sudah jauh di belakang dan itu adalah visi Daud, itu adalah rencana Allah, tapi orang yang kemudian menjalankan itu punya panggilan tersendiri untuk eksekutor gitu ya, jadi eksekutor. Nah, ini kita harus serius menanggapi sebagaimana kita mau lihat Salomo itu seperti gimana keseriusannya. Karena kalau Salomo ini menganggap ini hanya kayak warisan gitu. Sebuah amanat gitu ya. Tanpa dia punya passion. Yang penting jalan aja. Nah, itu. Kadang kan seperti itu jadinya. Yes. Padahal kalau kita mau lihat di kitab 1 Raja-Raja itu pasal 6 itu dijelaskan juga secara detail apa saja yang dibuat oleh Salomo untuk membangun Bait Allah ini. Dan memang buat saya sih, tadi kami juga sempat nonton video gitu tentang Bait Allah yang Salomo bangun ini. Dia tuh mau bikin, sebenarnya dia mau bikin Bait Allah itu jadi perluasan dari kemah suci. Tapi kemegahannya jauh banget gitu. Tadi kami sempat menyaksikan juga, itu kan semua bahan yang dipakai,
itu udah pilihan banget gitu. Sampai bahkan ada beberapa bahan material tuh yang bukan punya Israel gitu. Dia sampai nego sama kerajaan lain gitu. Karena memang sedemikian passionnya gitu untuk bikin bait Allah ini. Jadi bisa kita lihat ini keseriusan Salomo bukan hanya sekedar tadi menjalankan amanat dari bapaknya, tapi dia menganggap visi ini visinya dia juga gitu. Misi buat dia juga gitu ya. Nah, ini keseriusannya mirip dengan Talita. Ingin kata orang Sunda mah hayang we cikibung gitu ya di depan. Hayang kapelem. Iya. Masuk TV deh. Iya, betul. Ya, nah walaupun kalau kita lihat Salomo itu kan dia bukan arsitek ya. Dia orang yang punya banyak hikmat. Tapi hikmatnya untuk menjalani kehidupan, tata cara. Makanya waktu Ratu Sheba datang itu dia lihat tata cara Salomo mengatur para staf dan semua isi kerajaan itu hikmat Salomo. Tapi bukan berarti bisa melangkah sampai ke bagian-bagian tadi itu ya, mendesain. Ya, kalau teman-teman ingat juga untuk membuat tabut perjanjian, Allah memberi roh untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan ada roh yang untuk membuat pekerjaan-pekerjaan detail. Dan orang itu memang udah punya keahlian gitu. Dan Salomo ini jadi bukan arsitek, tapi dia memakai semua yang dia bisa untuk saya mau kasih semuanya untuk Tuhan. Iya, betul. Jadi dia meluapkan itu semua dalam pembangunan bait suci ya, bait suci. Terlepas dari memang dia kemudian bangun juga istana di sebelah selatan gitu ya, sebelah selatan. Yang nggak kalah mewahnya. Ya, tapi dia sudah mengutamakan dulu untuk Tuhan. Itu sebuah kunci yang terus harus diulang-ulang itu ya. Nah, yang kalau kita bisa lihat di ayat 12 sampai 13 ini, saya bacakan ya. Kemudian berdirilah ia, Salomo, di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menengadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ini menarik bahwa mimbar ini dipakai pertama kali itu oleh Salomo untuk berdoa. Jadi dia bukan peresmian bait Allah gitu ya. Potong pita, mengucapkan terima kasih kepada timnya misalnya gitu. Tapi justru dipakainya untuk berdoa. Jadi lanjutannya tuh ia berdiri di atasnya di mimbar itu, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Dan kata-kata pertama dalam doanya adalah ayat hafalan kita tadi. Jadi bisa buat saya sih melihat gimana Salomo mencontohkan gitu ya kepada rakyatnya bahwa yang perlu pertama kali dilakukan tetap kembali kepada Tuhan. Bukan karena ini mau bikin bait suci, jadi ya harus doa. Rohaniawan gitu ya, harus rohani ya. Tapi karena dia itu juga inisiatif dari dia tuh. Jadi kalau saya sempat ngobrol dengan Bu Virgin, Daud waktu bawa rombongan masuk ke Yerusalem, bawa tabut perjanjian, dia di depan umat Israel dia menari-nari. Nah ini kalau bisa dibandingkan Salomo begitu bait sucinya sekarang selesai, tabut masuk ke dalam, terus dia khotbah di depan doa di depan jemaat. Doa tapi isinya seperti khotbah juga isinya. Tapi itu dilihat oleh semua orang dan itu jadi sebuah teladan yang luar biasa gitu. Pemimpin saya juga berdoa pada Tuhan gitu. Di momen-momen penting dia berdoa itu luar biasa tuh. Nah, sehingga kalau boleh kita tarik ke sekarang gitu ya, aplikasi kita sekarang, Salomo secara serius menanggapi pekerjaan yang diberikan, panggilan Tuhan itu ya. Nah, menurut saya kita juga sebagai orang Kristen sekarang, kita punya panggilan masing-masing. Sehingga kalau kita tarik ke
masa kini gitu, apa sih yang bisa kita teladani dari poin pertama ini? Ya kalau kita kan bisa lihat semua orang dipanggil oleh Tuhan, tapi bukan, misalnya nggak semua jadi hamba Tuhan penuh waktu, tapi kita punya panggilan di profesi kita masing-masing. Ada teman-teman yang udah mulai kerja, ada teman-teman yang masih kuliah, ada yang masih sekolah. Nah itu semua adalah panggilan sebetulnya, panggilan untuk tetap jadi murid Tuhan dalam profesi kalian. Sehingga kalau bisa dibilang tanggung jawab kalian dalam pekerjaan, perkuliahan, sekolah itu bukan semata-mata pada manusia ya Pak, tapi langsung kepada Tuhan. Kita ingat di Kolose 3 ayat 23 ya, saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang jadi dasar kita untuk secara sungguh-sungguh melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya tentunya selain itu juga panggilan untuk jadi pelayan atau ikut dalam pelayanan di gereja ya. Besar kecilnya relatif, betul, tapi harus terlibat itu ya, karena kita ini masing-masing kan saling melayani, itu perintahnya juga saling melayani, bukan dilayani gitu ya, sebagaimana Tuhan juga datang untuk memberi gitu ya, melayani, memberi diri gitu. Memberi diri. Kita masuk ke poin kedua nih teman-teman. Ini poin kedua tentang bersandar kepada Allah ya. Kalau Salomo tetap bersandar, seharusnya ini jadi pelajaran buat kita juga. Sehebat itu, sebesar pengetahuannya dan hikmatnya, tapi Salomo tetap bersandar pada Allah. Itu sangat-sangat menarik. Dan kalau melihat ke belakang, memang Salomo itu bukan setelah dia diberkati lalu ada hikmatnya, tapi dia sudah punya seperti dasar sehingga dia dipilih oleh Daud. Terlepas memang Allah memang memilih dia ya, tapi ciri-ciri orang yang dipilih itu semakin menonjol gitu dari waktu ke waktu. Jadi terutama terbukti waktu dia pertama kali mimpin kerajaan Israel dan dia langsung mintanya itu, saya ini bisa apa ya? Terus dia minta sama Tuhan, tolong Tuhan saya diberi hikmat untuk mimpin bangsa yang besar ini. Bangsanya yang gak besar-besar banget sih ya dibanding kerajaan Babel yang lintas suku bangsa itu. Tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia sebetulnya sudah punya hikmat ya. Iya, dia tahu apa yang dia harus minta pada Tuhan. Nah, dan dengan kemampuan yang sedemikian itu dia tetap bergantung pada Tuhan. Itu yang itu pelajaran banget itu ya. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke perikop yang jadi dasar pelajaran kita ini ya, di ayat yang ke-16 ini Salomo bilang pada Tuhan, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku. Nah, kalau menyinggung ini gitu ya, saya kira Salomo hidup cukup dekat dengan Daud sehingga dia bisa tahu bahwa Daud mempunyai visi ini, tapi lalu Tuhan bilang nanti yang melanjutkan anakmu gitu ya. Dan Tuhan menyertai jalannya pembangunan Bait Allah sampai selesainya, mencukupi semua keperluan materi. Padahal jujur kalau saya gitu ya, menurut saya andai saya jadi salah satu staf atau menterinya Salomo, saya akan bilang, ya ampun Raj gitu ya, Raja. Ini kekejar nih gitu ya, idealis banget gitu. Satu gedung disalut emas misalnya gitu ya. Terus bikin bukan bangunan, apa sih? Benda-benda gitu ya, kayak mesbah tuh ukurannya udah nggak ukuran 1 kali 2 meter gitu. Dan semuanya maunya dari tembaga misalnya gitu. Itu sampai kalau kita baca tuh katanya tembaga udah nggak ada harganya lah gitu ya untuk Bait Allah tuh saking banyaknya. Orang emas aja orang emas aja udah dipakai di mana-mana gitu. Tapi Tuhan mencukupkan. Itu kan luar biasa ya, menunjukkan bagaimana setianya Tuhan pada janjinya bahwa Bait Allah ini akan jadi, tapi memang oleh Salomo. Sehingga ketika Daud mengumpulkan material, lalu Salomo juga tercukupi semuanya sampai
jadinya bait Allah ini. Itu kan membuktikan bagaimana buat saya sih Tuhan setia gitu. Dan Salomo menghidupi itu, menjalani bagaimana kesetiaan Tuhan dibuktikan pada dia juga gitu. Iya, memang kenapa Salomo mau setia pada janji-janji Allah untuk menunggu itu, sebetulnya kan karena Tuhannya sendiri setia ya. Jadi Tuhan lebih dulu menunjukkan kesetiaan sehingga kita bisa berpegang pada kesetiaan Tuhan itu. Jadi waktu kita menjalani segala panggilan Tuhan, oh ya kita pegang pada kesetiaannya Tuhan. Nggak lepas dari situ karena kita juga bisa lihat kalau Tuhan itu setia. Jadi seperti saling terkait gitu dan saling mengikat itu antara bukti yang kita lihat dengan kesetiaan yang Tuhan sudah tunjukkan. Gitu. Dan berita baiknya sih gitu buat saya, kesetiaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, bukan hanya terbatas pada kita. Itu menarik gitu. Bahkan sampai anak-anak, cucu-cucu kita. Kalau lihat di ayat 16, saya lanjutkan lagi tadi ya. Keturunanmu, ini janji Tuhan pada Daud, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Amin. Nah, jadi kalau saya melihat janji yang sama juga diberikan buat kita. Tuhan menjanjikan berkatnya, kasihnya, bukan ya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita selama sekali lagi keturunan kita juga setia kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan gitu ya, taat. Nah, tapi bukan berarti jadinya Tuhan nggak memberkati nih. Kalau kalian menyimpang, Tuhan mengutuk gitu ya. Oh, itu kan karena maksudnya gini, yang kita maksudkan itu bukan ada berkat. Kalau ada kesetiaan pasti ada baru berkat gitu turun. Bukan. Karena berkat Tuhan sudah diberikan dulu kan. Betul. Sudah lebih dulu diberikan. Ada berkat umum yang kita terima setiap hari, setiap waktu ini. Tapi juga ada berkat-berkat khusus sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu sudah diberikan. Jadi kalau kita tidak setia, waduh itu sayang itu, sebetulnya. Waduh. Sebenarnya rugi kita gitu, teman-teman. Kita jangan dipikir bahwa oh Tuhan hanya mau memberkati orang yang begini gitu ya, dan nggak ada orang yang layak atau ya di hadapan sebetulnya mah gitu. Jadi betul-betul kasih karunia aja buat kita mah gitu. Nah, memang ini mengingatkan kita juga, maaf loh ya kami nggak bosan-bosannya gitu, kayaknya mengingatkan teman-teman ketika memilih teman hidup, dimulai dengan diri sendiri yang pasti, menjaga kekudusan, berlatih kesetiaan, ketaatan. Dan sehingga kita juga akan tertarik pada orang-orang yang sama-sama juga punya kesetiaan pada Tuhan. Amin. Karena kan standarnya udah kita set sendiri dulu ya. Gitu teman-teman. Jangan kalau kita berharap keturunan kita jadi anak-anak yang taat pada Tuhan, tapi kita nggak siap-siap dari sekarang, nanti kerja kerasnya lebih capek gitu. Gitu kalau menurut saya, Pak. Iya. Ini sekali lagi mengingatkan dan mengingatkan dia. Kita kan nggak bisa memaksa, hanya mengingatkan terus. Iya, doakan terus juga gitu. Doakan diri kalian terus, dan calon teman hidup, baik yang sekarang udah sedang dalam hubungan, dalam relasi pacaran, atau juga yang masih menunggu Tuhan pertemukan, terus berdoa. Kalau ada yang perlu didukung dalam doa, jangan lupa share ke kita ya. Nanti kita japri aja. Ya, kita bantu doakan juga. Mendukung doa. Oke, nah di buku pelajaran ada daftar pertanyaan. Nanti mungkin di pengeditannya bisa saya tambahin juga supaya bisa lihat daftar pertanyaannya apa aja gitu ya. Dan semoga teman-teman semua udah dapat buku murid sih. Ya. Karena memang ada sedikit keterlambatan juga, sehingga kayaknya baru dibagikan minggu kemarin deh sama Ibu Ketua. Jadi kita bisa melihat sebetulnya seberapa setia sih kita gitu. Itu aja sih yang pengen dicek gitu ya. Itu isinya tentang pelayanan di gereja ya. Ya. Gitu teman-teman, pelajaran kita hari ini
Semoga dapat poin-poin sederhananya yang bisa teman-teman terapkan gitu di kehidupan sehari-hari. Kami berdua berkomitmen sebisa mungkin pelajaran tuh nggak teoritis gitu ya Pak ya, tapi bisa kita mengerti dan yang penting tuh menerapkan satu aja tuh udah berkat banget gitu. Oke, kita berdoa Bu. Baik, saya tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Terima kasih untuk hal-hal yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya kami terus Tuhan bentuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami bisa merasakan dengan lebih dalam lagi kasih Tuhan kepada kami. Karena Tuhan mau menjadikan kami orang-orang yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk murid-murid kami dan juga semua orang yang menyaksikan video ini, supaya kiranya berkat Tuhan boleh terus melimpah atas mereka, dan mereka juga boleh mengambil komitmen secara pribadi untuk mau terus mengasihi Tuhan, mau semakin dalam mengenal Tuhan, mau menggali firman Tuhan, dan kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi bagian dari perjalanan kerohanian mereka. Kami serahkan Tuhan pelajaran kami pagi hari ini dan juga penerapannya dalam murid-murid kami. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah selanjutnya. Kami percayakan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai minggu depan. Tetap setia mengikuti sekolah lanjut. Iya, Yesus memberkati. Yesus memberkati.